dalam rangka peningkatan pendapatan negara di luar pajak yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan negara, yaitu pendapatan melalui penerimaan negara bukan pajak yang diterima serta digunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Baiklah, untuk penyampaian lebih lanjut terlebih dahulu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sutiono serta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3. Bapak dan Ibu disampaikan berkaitan dengan pelayanan publik, dalam hal ini penerimaan negara bukan pajak, perlu adanya pengaturan dan pengelolaan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor PP 58 Tahun 2020 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, meliputi antara lain: 1. Pengaturan penerimaan negara bukan pajak yang mengikuti siklus penyusunan anggaran dan pendapatan negara. 2. Pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak yang mempertimbangkan manajemen pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan kepastian hukum terhadap instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak, mitra, dan wajib bayar. 3. Pertanggungjawaban penerimaan negara bukan pajak yang memberikan gambaran atas proses perencanaan dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, 4. Pengawasan penerimaan negara bukan pajak yang mengatur kewenangan aparat pengawas internal, pemerintah, dan unit yang ditunjuk oleh Menteri dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Bapak Ibu didapati bahwa salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak di sektor perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bitung, merupakan salah satu unit pelaksana teknis di dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada atau tepatnya berhadapan dengan langsung dengan Laut Pasifik, sehingga Kantor KSOP Kelas 2 Bitung memiliki akses langsung ke negara-negara di sebelah utara. Hasil ekspor dari Kota Bitung meliputi perikanan, cengkeh, pala, kelapa, kakao, dan rumput laut. Melalui tugasnya melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. KSOP Kelas 2 Bitung juga mempunyai fungsi, salah satunya yaitu yang berada di sub bagian tata usaha sebagai pelaksana urusan umum keuangan, kepegawaian, hukum, dan hubungan masyarakat, serta pelaporan. Serta dapat kita ketahui bersama Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jasa PNBP yang berlaku pada Direktorat Perhubungan Laut yang terdiri jasa kepelabuhanan, jasa penerbitan surat izin kepelabuhanan, jasa kenavigasian, penerimaan uang perkapalan dan kepelautan, jasa angkutan laut, dan denda administratif. Bapak Ibu, dengan memberikan pelayanan publik yang baik kepada pengguna jasa dan stakeholder dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak di sektor perhubungan laut, pada Kantor Kelas 2 Bitung yang mempunyai moto "Torang bisa", tepat waktu dalam memberikan pelayanan, optimis dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, ramah dalam melayani setiap pengguna jasa, akuntabel, bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan, nyaman, selalu menciptakan keadaan lingkungan kerja yang nyaman, gesit, cepat tanggap dalam melakukan setiap pekerjaan, berwibawa, mempunyai wibawa dalam melayani pengguna jasa, integritas, melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, santun, bersih, sopan kepada setiap pengguna jasa dan rekan kerja. Oleh karena itu,
upaya yang maksimal dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di sektor perhubungan laut adalah tugas kita bersama. Untuk itu, marilah kita, insan perhubungan, bekerja lebih giat lagi, melihat potensi-potensi penerimaan negara bukan pajak yang dapat dikembangkan. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kemajuan negara Indonesia tercinta ini. Kami tutup dengan kata-kata bijak, optimis adalah salah satu kualitas yang lebih terkait dengan kesuksesan, kebahagiaan daripada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.